Yang manis. Hanya Duduk yang mana? Sambil gini. Terbatas. Ya Pak. Mau Jumatan. Oh iya. Seperti mingguan. Boleh juga. Oh iya. Mas untuk berikut atau mengikut? Sama dengan pokoknya enggak. Masing Mas. Ini juga untuk ngambil gambar. Apa yang saya bisa bantu supaya terasa ada suatu perubahan mental ya, yang selama ini katanya itu kalau rekan-rekan pers itu ketemu atau baru di depan agak serem. Sekarang kan dengan merubah mental menjadi public service itu. Nah itu pelayan masyarakat. Ya, jadi saya perkenalkan dulu ke Bapak ya Pak. Saya sejauh hari saya Ketua Ikatan Jurnalis Terpilih Indonesia. Ini Esther Mulyani, salah seorang pengurus. Siapa namanya? Esther Mulyani. Nggak ada di sini. Menggantikan Dewi Deva Dewi Utama. Oh, betul ya. Yang di sebelahnya Ibu Mulyani Sulam, itu juga menggantikan Ibu Dana Iswara. Yang Siapa? Dana Iswara. Dana Iswara ya. Cek aja sudah. Yang Tapi kan organisasi kan ketua di baik. Di sebelahnya Nugroho Yudo, Pak, wakil sekjen, dan kemudian Nita dari CTI juga salah seorang pengurus di CTI. minta. Ya. Terus yang sebelahnya nggak diperkenalkan lagi ya? Saya Ikatan Jurnalis. Kapan kami bertahap kami melengkapi kalau organisasi kami dan sekarang sudah lengkap pakai elektronik, maka kami punya kode etik sendiri Pak, yang nantinya mohon pertimbangan dari Bapak Menteri agar SK dan PEN yang mungkin sudah saatnya Pak dipertimbangkan kembali. Sebab IJKI sendiri juga lahir karena banyak organisasi sekarang Pak. Kemudian juga ada hal yang sangat krusial pada saat sekarang adalah keamanan kami di lapangan. Bukan hanya media elektronik TV, tapi juga peliputan oleh media cetak. Jadi para dukun santet di Banyuwangi, Malang dan sekitarnya. Lalu juga sudah sampai kepada penyerangan fisik. Saya baca surat kabar. Ya, pada siang hari Pak, pada saat ramai banyak orang dan itu laporan ke Bapak. Kami berharap barangkali Bapak bisa memberikan perhatian sama pemerintah, ya, koordinasi dengan yang lain barangkali Pak. Pada siang hari yang banyak orang, bagaimana rakyat kita yang pada malam hari di tempat yang lebih sepi, di tempat yang lebih terpencil, itulah keadaan Pak. Dan kita juga nggak ingin, karena itu kan cerminan Pak. Padahal kita sangat yakin dan selalu mengatakan lewat layar bahwa Indonesia itu aman. Gitu. Pada kemudian hal yang lain barangkali yang sangat penting, kami berharap ada saling pengertian antara kami dengan Bapak. Siapapun boleh bicara dan segala macam. Kami mungkin agak ya, karena ada perbedaan filosofinya Pak. Jadi kan kita memang selalu juga mengikuti pembicaraan dengan DPR dan segala macam, kita juga ikut sertakan. Namun kita menginginkan agar perubahan penyempurnaan tidak bersifat Rekam jurnalis televisi dikuatkan dalam menurut apapun sebetulnya berupa aturan, undang-undang. Hanya orang televisi saja, ya kan? Pemerintah juga punya kepentingan, masyarakat luas juga punya kepentingan, ya kan? Jadi kalau misalnya hanya di undang ya nanti bisa nggak berimbang itu. Oleh karenanya semua diakomodir. Ya, yang jadi kami juga ikut di dalam merevisi segala macam, kami memberikan sumbangan, tapi sampai pada batas tertentu kami kelihatannya karena dasar filosofinya yang berbeda gitu. Maksudnya baru Dibuat dari awal maksudnya Pak. Jadi tidak sekedar perubahan pasal-pasal, tapi kita rancang mulai dari awal. Kita rancang juga akademik draftnya dari awal, sehingga nanti tidak tumpang tindih Pak. Ya, bisa berlaku kelompok kerja, dan saya kira sekarang itu draft yang keberapa gitu. Tolong ini dianggap undang-undang itu hanya dibuat oleh DPR, para tokoh-tokoh
toko-toko dunia. Itu cara tanya Bapak. Oke. Ya, kita ini lampunya nih. Udah? Ya, IJTI menyampaikan kepada Menpen agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerjaan jurnalistik, dan Menpen berjanji akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kegiatan jurnalistik. Karena itu mempengaruhi rasa aman bukan hanya para jurnalis tapi juga masyarakat umum gitu. Itu satu. Kedua, Menpen juga mengatakan bahwa tidak benar pemerintah hanya mengakui kode etik Persatuan Wartawan Indonesia, karena sekarang IJTI punya kode etik, semua organisasi jurnalistik yang punya kode etik dan kode etik itu tidak bertentangan dengan undang-undang itu diakui. Jadi silahkan mengikuti kode etik itu. Jadi tidak ada monopoli satu kode etik lagi. Dan yang kedua, kita menyampaikan juga bahwa kita ingin ada perubahan yang mendasar di dalam undang-undang penyiaran, penyempurnaan dari undang-undang penyiaran, dan Menpen mengatakan pemerintah setuju dan akan menerima semua masukan dan masih memberikan waktu untuk kita memberikan masukan. Dan tadi kita sudah sampaikan masukan-masukannya, antara lain adalah supaya jurnalistik televisi itu lebih mendapatkan tempat. Dan pemerintah setuju ternyata. Menpen mengatakan pemerintah sangat setuju dan sejalan dengan itu. Dan tapi yang bagi kita yang paling penting adalah niat pemerintah untuk memberikan perlindungan, dan sekarang Menpen dan pemerintah akan melakukan action juga termasuk untuk persoalan kasus-kasus di Banyuwangi, ancaman intimidasi teror terhadap wartawan, termasuk juga kasus yang di ujung pandang pemukulan terhadap Iwan, kameramen televisi dari SCTV. Itu yang dikatakan oleh Menpen, dan kita menganggap ini sebuah pertemuan yang sangat produktif dan positif, dan kita ingin melakukan kerjasama yang lebih lanjut dengan pemerintah dengan cara-cara yang seperti ini. Saya kira ini luar biasa langkahnya. Nah, jadi PWI tidak punya hak lagi untuk memperlakukan kode etiknya terhadap wartawan di luar organisasi PWI. Saya kutip kata-kata Menpen. Menpen bilang bahwa tidak ada satu organisasi yang menjadi organisasi tunggal. Tidak ada monopoli organisasi, karena itu tidak ada juga monopoli kode etik. Jadi kode etik bagi wartawan itu tergantung oleh organisasi masing-masing. Jadi tidak ada lagi satu kode etik yang hanya kode etik Persatuan Wartawan Indonesia. Menpen bilang itu udah kasus lama gitu, itu udah SK yang lama, udah nggak berlaku lagi. Dia bilang. Terus masalah license juga? License juga enggak, jadi tidak ada. Jadi pemerintah tidak akan menganjurkan atau mengusulkan adanya license atau surat izin bagi jurnalis. Jadi tidak perlu jurnalis harus mempunyai surat izin tertentu untuk menjadi seorang wartawan. Bisa dia menjadi wartawan dan dia bisa berafiliasi ke organisasi manapun yang dia mau pilih, dan itu diakui. Jadi tidak ada yang tidak diakui, tidak ada lagi monopoli apa-apa. Itu kata-kata Menpen ke kita. Baik, terima kasih.